Selamat pagi, selamat Natal, tetap sehat. Saya Pendeta Eli Pitoy de Bel menyampaikan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang pertama ayat 67 sampai 75. Mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kami berbahagia karena Tuhan datang bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau hadir dengan Roh-Mu yang kudus agar kami dicerahkan untuk mengikuti kehendak Tuhan melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah Bapa di surga, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bacaan Alkitab yang kita baca bersama yaitu Injil Lukas pasal yang pertama ayat 67 sampai dengan ayatnya yang ke-75. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat, katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian-Nya yang kudus, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup kita." Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, adik-adik, kita merayakan Natal kali ini tetap berbeda. Mengapa demikian? Karena kita harus waspada terhadap peristiwa pandemi ini. Kewaspadaan membutuhkan perhatian juga persiapan. Masih dengan memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan tidak berkerumun. Jangan bosan ya. Situasi ini telah mengubah hidup kita dan memengaruhi kebersamaan kita. Ruang digital dan konten-konten kreatif semakin marak dihadirkan, maka sangat perlu melakukan persiapan. Secara sadar kita paham bahwa terjadi perkembangan pengetahuan yang perlu secara adaptif tersalurkan. Natal tahun ini sepertinya ada perkembangan yang lebih baik sebab kita bisa bergereja. Inilah sukacita yang kita dapatkan sekalipun terbatas dan mematuhi protokol kesehatan. Sukacita dalam bacaan Lukas dikatakan Zakaria dipenuhi dengan Roh Kudus. Ia mampu menyatakan kehadiran Tuhan sebagai Mesias yang menyelamatkan dan memberi pengampunan bagi orang berdosa. Hal ini terlihat sulit bagi orang Yahudi dengan pikiran bahwa Allah menuntut,
Allah menghukum. Namun Sakaria melihat ada harapan besar atas kelahiran anaknya. Maka ia menyampaikan di luar dari pengetahuan umum, termasuk pengetahuan manusia, bahwa Allah adalah kasih. Semangat kelahiran telah mengubah cara orang untuk mengerti tentang kuasa Tuhan Allah bagi umat yang percaya dan mengikuti kehendak-Nya. Sakaria merasakan betul dari keraguan, dan jauh dari tanda itu ia dapat berbicara. Bukankah itu pemulihan yang telah mengubah keterasingan menjadi persahabatan? Jika ini adalah jalan, maka terbukalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Orang bisa berdamai, bebas dari kesulitan, dan berjalan menuju hidup dan tidak lagi kepada kehancuran. Memaknai ini, semua dapat kita katakan bahwa merayakan Yesus Kristus lahir adalah peristiwa pemulihan berdasarkan kasih yang Tuhan Allah berikan bagi kita. Semua kita keluar dari peristiwa yang menyakitkan dan memilukan saat terjadi pandemi, mengalami cuaca ekstrim, Gunung Semeru yang aktif, dan peristiwa lain dalam kehidupan kita seperti kematian, tidak bekerja, dan kekacauan dalam keluarga. Kita sadar bahwa masih ada kerapuhan yang membuat kita perlu pertolongan. Kepada siapa kita datang? Ya, datang kepada Allah yang adalah kasih. Inilah pendamaian yang kita jalani bersama selaku orang percaya. Merayakan Natal artinya meninggalkan keraguan, kepentingan sendiri, kemauan, dan juga rancangan manusia. Ayo, ikuti kehendak Tuhan sebagaimana Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia untuk melakukan pendamaian. Inilah modal kita menuju tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, adik-adik, anak-anak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau datang ke dalam dunia dan kami bukan orang asing. Kami tidak sendiri karena kami hidup dalam damai Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau boleh memulihkan kami atas pandemi ini, atas peristiwa alam, dan juga kehidupan bangsa dan negara ini. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, agar seluruh hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami mau meninggalkan tahun 2021 dengan segala pergumulan. Kami tetap membutuhkan pertolongan Tuhan. Berlangkahlah bersama kami menuju tahun 2022 dengan segala aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Warga jemaat GIB yang dikasihi Tuhan Yesus, Raja Damai Yesus Kristus Tuhan telah datang ke dalam dunia kita ini. Oleh karena itu mari kita menyambutnya dengan mengucapkan damai di bumi, damai di hati. Saudaraku, bila kita merayakan Natal dengan sikap hati yang penuh dengan damai, maka kita akan mengalami sukacita Natal. Natal adalah tindakan solidaritas Allah terhadap manusia. Wujud nyata solidaritas Allah itu adalah menjadi manusia untuk dapat merasakan apa yang dirasakan manusia dan yang dibelenggu oleh dosa, kemudian melepaskannya. Itu sebabnya tindakan solidaritas Allah ini kita tindak lanjuti dengan tema Natal, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Demikian juga tindakan solidaritas Allah kiranya menggerakkan persaudaraan di antara kita sebagai sesama anak bangsa. Natal yang adalah tindakan solidaritas Allah menuntut pengorbanan Allah. Allah datang ke dalam dunia dengan pengorbanan diri dan dalam keadaan yang sangat sederhana. Ini menandakan bahwa kedatangannya bukan untuk menawarkan kekayaan materi, melainkan untuk menawarkan kekayaan rohani. Kekayaan rohani melalui peristiwa Natal yang Allah ingin kita miliki, antara lain penyangkalan diri, kerendahan hati, kesetiaan, ketaatan, kesederhanaan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Pandemi COVID-19 dan tantangan hidup kita ke depan yang tidak semakin ringan untuk dihadapi dan diatasi membutuhkan kekayaan rohani yang ditawarkan Allah melalui peristiwa Natal Yesus. Oleh karena itu, marilah kita menyambut Natal Yesus bukan dengan kegembiraan, tapi dengan sukacita. Kegembiraan itu sementara, sedangkan sukacita itu adalah langgeng. Kegembiraan itu di permukaan, sedangkan sukacita ada di hati yang terdalam. Kegembiraan adalah perasaan atau emosi, sedangkan sukacita adalah sikap hati yang damai. Kata damai adalah berbaik kembali. Itulah jiwa Natal. Allah mau berbaik kembali dengan manusia, supaya manusia bisa berbaik kembali dengan Allah dan saling berbaik satu dengan lainnya. Sumangot ni Ari Pesta Natal, mamboan hitalahu manuruson hangulata. Met Natal ye buat kita semuanya. Met tahun yang baru juga moge-moge nih Natal dan tahun yang baru bawa damai deh. Helaman lodo metana muridi. Vrolijk Kerstfeest and Gelukkig Nieuwjaar. Selamat Natal for teman-teman dan bersaudara semua. Selamat memasuki kunci tahun 2021 dan masuk dalam tahun 2022. Semoga damai Natal dan sukacita kunci tahun beserta katong semua. Tuhan Yesus memberkati. Tabea, selamat Natal tahun 2021 dan selamat menyambut tahun baru 2022 for torang semua. Semoga torang semua sehat-sehat, baku-baku sayang, baku-baku baik, lantaran torang semua basudara di dalam Tuhan. Paka Tuhan, wo pakalawiran kita nungaya. Nyangre rahina Natal, ngamulihan rahayu. Ngiring lanturan ing warse anyar, uniki antuk suecan ide batara.
Selamat pesta alam barasi dan nyelu taheta. Tuhan Yesus memberkat kita sining ketika. Malar berkat Natal, maneng moreng kodi, bener areng aneku, kelaban tahun-tahun adepan. Selamat Natal. Selamat allo kadadiana wanta Tuhan Yesus. Magawuran anak sembau, selamat berhari besar, selamat tahun uhu, mau Yesus, duringan si kita kebi tomata. Sugeng Mahayu Bagyo Miosan yang dalam Gusti Yesus. Sugeng Natal kalih ewu selikur, lan warsa enggal kalih ewu kalih likur. Sampai jumpa.